Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin melakukan penyuluhan tentang kanker serviks. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Nurhalida. Ina sebagai presentator yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian Kak Windy, terus ada Dein. Sebelumnya terima kasih untuk ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan kelompok kami. Langsung saja kita mulai di sesi penyuluhan. Saya persilakan ke Ina, waktu 15 menit cukup ya untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan Nurhalida. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karsinoma serviks atau kanker serviks itu sendiri. Tapi saya menggunakan leaflet untuk menjelaskan. Nah, ibu-ibu ini ada leaflet, ini bisa dibaca sambil saya jelaskan ya. Sebelumnya saya tanya dulu, ibu-ibu tahu apa itu karsinoma serviks? Ibu tahu? Iya, saya tahu ya. Oke. Jadi karsinoma serviks itu nama lain dari kanker serviks yang merupakan kanker yang terjadi pada daerah serviks uterus, di mana terjadi pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim ini dan pada bagian vagina. Jadi terjadinya dari sini, dari bawah sini sampai ke bagian rahim ini. Terus untuk etiologi atau penyebabnya sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama ada HPV, virus HPV, di mana virus ini mengakibatkan kutil pada organ reproduksi perempuan. Akibatnya itu karena ditularkan melalui hubungan seksual. Terus di sini ada yang kedua, ada faktor usia. Nah, faktor usia di sini dimaksud misalnya seseorang dengan misalnya dia masih berusia di bawah 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual, maka akan kanker serviks ini mudah untuk dijangkit. Terus yang ketiga ada faktor merokok, di mana di dalam rokok itu kan mengandung tembakau yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga kemampuan tubuh melawan infeksi dari virus itu sendiri tidak tetap dapat lebih mempengaruhi. Terus di sini ada pasangan seksual lebih dari satu, maksudnya di sini yaitu seseorang yang pernah melakukan hubungan seksual lebih dari beberapa kali pasangan, terus pernah menikah dengan seseorang yang perempuan yang pernah terinfeksi kanker serviks, maka tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit itu akan terus menular, penyakit kelamin maksudnya tadi. Terus ada di sini ada yang kelima, ada personal hygiene, maksudnya itu kebersihan dari organ reproduksi perempuan itu sendiri. Misalnya dia yang tidak terlalu memperdulikan kebersihan reproduksi, maka infeksi virus ini juga akan meningkat. Terus di sini ada riwayat kanker serviks pada keluarga. Misalnya ibu ataupun mbaknya yang punya keluarga, orang tua ataupun saudara yang pernah terinfeksi dari kanker serviks ini sendiri, maka tidak menutup kemungkinan ibu atau mbaknya juga terjangkit dari virus kanker serviks ini. Terus di sini ada riwayat status ekonomi. Misalnya seseorang dengan ekonomi atau pendapatan yang kurang, maka dia tidak mampu untuk melakukan screening awal pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pap smear, sehingga deteksi dini ini tidak diketahui. Terus di sini ada klasifikasi, ini bisa lihat ada di gambar. Nah, saya jelaskan untuk gambar yang pertama. Jadi kanker serviks ini sendiri ada 4 stadium. Yang pertama bisa dilihat ini yang masih normal. Nah, ini bagian daerah rahim, bagian atas ini berbentuknya corong. Terus di bagian bawah ini bagian serviks, bagian tengah-tengahnya. Terus bagian bawah ini vagina.
Jadi bentuknya normal itu seperti ini Bu, bisa dilihat kan? Oke. Terus yang kedua stadium awal kanker serviks, di mana kanker serviks itu sudah mulai menyebar di bagian daerah vagina, bagian bawah sini kita lihat bagian putihnya ini sudah mulai masuk. Terus yang ketiga ini ada stadium lanjut kanker serviks, di mana kanker serviks ini sudah mulai menyebar ke daerah serviks. Nah, tandanya seperti ini Bu, bisa dilihat sudah masuk pecah putih seperti ini. Terus yang terakhir itu ada stadium akhir kanker serviks, di mana invasi kanker serviks parametrium itu sudah masuk sampai menyebar ke dinding rahim sehingga terjadi perdarahan seperti ini di bawah vagina. Dan bentuknya akan seperti ini, terdapat pecah perdarahan. Terus untuk tanda dan gejalanya itu sendiri, yang pertama ada keputihan yang semakin lama baunya suka semakin membusuk. Terus yang kedua ada nafsu makannya itu mulai menurun. Terus perubahan berat badan juga turun drastis. Nah yang ketiga ada nyeri pada tulang panggul, pinggul. Terus ada nyeri pada bagian tulang belakang, nyeri di sekitar alas kelamin perempuan, terus nyeri pada bagian perut atau abdomen, dan juga nyeri pada bagian punggung bawah. Terus ada nyeri pada anggota gerak, maksudnya di sini yaitu nyeri pada bagian tangan ataupun kaki dan terjadinya pembengkakan. Terus di sini ada yang keenam, nyeri pada saat berhubungan seksual. Terus yang ketujuh ada siklus menstruasi yang tidak teratur, di mana pada saat menstruasi itu juga terjadi perdarahan yang semakin banyak. Dan yang terakhir tentunya ada anemia atau kurang darah karena faktor perdarahan yang semakin banyak. Terus untuk pemeriksaan penunjang sendiri, di sini ada 4. Yang pertama ada IVA atau kepanjangan dari inspeksi visual dengan asam asetat, di mana pemeriksaan ini menggunakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan larutan asetat dengan pemberian asetat larutan asetat 3-5%. Jadi apabila pemeriksaan itu terdapat bercak putih atau perubahan warna, maka seseorang yang melakukan pemeriksaan itu terjangkit kanker serviks. Terus yang kedua di sini ada tes pap smear, di mana tes ini juga merupakan cara untuk mendeteksi awal sejak dini munculnya kanker serviks itu sendiri. Terus yang ketiga ada pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah ini dilakukan untuk mendeteksi tingkat komplikasi perdarahan yang terjadi pada penderita kanker serviks dengan misalnya mengukur hemoglobinnya, terus hematokrit maupun trombosit. Terus yang keempat di sini ada biopsi. Jadi biopsi ini sendiri dapat ditemukan atau ditentukan dari karsinoma atau tahap kanker tadi yang sudah saya jelaskan dari klasifikasi ini. Nah, yang terakhir di sini ada makanan pencegah yang dapat dikonsumsi untuk mencegah dari kanker serviks itu sendiri. Yang pertama ada wortel, karena di dalam wortel itu sendiri mengandung antioksida yang dapat mencegah pertumbuhan dari sel kanker. Terus yang kedua ada daun selada, di mana daun selada ini dapat mengandung flavonoid dan juga dapat meringankan risiko dari kanker serviks ini. Terus yang ketiga di sini ada bawang putih. Misalnya seseorang yang banyak mengonsumsi bawang putih juga dapat mencegah pertumbuhan dari sel kanker. Terus yang keempat di sini ada teh hijau. Jadi kandungan teh hijau itu juga dapat mengandung antioksida polifenol untuk membantu mencegah pembelahan ganda dari sel kanker serviks ini. Terus yang kelima ada kacang-kacangan. Nah, yang tergolong makanan yang dapat menghindari kanker serviks karena banyak mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan perjalanan penyakit dari kanker serviks itu sendiri. Di sini ada pathway atau perjalanan penyakit, itu bisa melihat. Nah, di sini tadi dari faktor yang pertama genetik atau turunan tadi yang sudah saya jelaskan. Terus di sini ada kerjaan asap rokok, misalnya seseorang yang perokok aktif maupun perokok pasif.
Terus di sini ada infeksi HPV yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat dari ketiga ini dapat mempengaruhi kanker cervix sehingga terjadinya pembentukan sel-sel kanker dan dapat menyebabkan paru-paru, terus terjadi sesak napas. Jadi seseorang itu napasnya kan tidak teratur, namanya itu ketidakefektifan bersihan nafas. Terus dari kanker cervix ini juga dapat mempengaruhi karsinoma invasif cervix, di mana dapat terjadi perubahan pada epitel dan terjadinya perdarahan sehingga banyak cairan yang keluar. Maka seseorang itu akan kekurangan cairan atau lebih dikenal dengan kekurangan volume cairan. Terus dari karsinoma invasif cervix ini tentu pastinya akan dilakukan operasi atau pembedahan, di mana akan diangkat pengangkatan rahim sehingga nyeri yang dirasakan itu nyeri kronis atau nyeri berkepanjangan dari 3 sampai lebih dari 3 bulan. Terus karena operasi atau beda ini mengakibatkan tentunya seseorang itu tidak dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Jadi hambatan di sini mengakibatkan hambatan dari mobilitas fisik atau kegiatannya itu tidak dapat dilakukan. Jadi begitu seperti itu kira-kira penjelasan dari saya terkait dengan kanker cervix. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Agarpina yang sudah mempresentasikan hasil dari penyuluhan kita. Sebelum saya tutup, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan belum jelas. Bu ada tanya apa Bu? Kalau udah jelas Bu. Ibunya tanya periksa yang bagus itu apa, pemeriksaan yang bagus? Pemeriksaan yang bagus. Oke Bu. Banyak nggak nanya? Siapa yang paling berbahaya? Oh, saya luruskan moderator. Di sini banyak tanya itu virus yang paling berbahaya itu virus nomor berapa? Kan ada banyak virus yang paling berbahaya. Virus yang paling berbahaya. Halo moderator. Ya, halo. Ya. Jelas pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua virus yang berbahaya gitu. Iya. Pertanyaan pertama tadi? Saya jelaskan untuk pertanyaan pertama dari Ibu. Tadi itu pemeriksaan yang bagus itu pemeriksaan apa? Terus untuk yang kedua Ibu tanya itu kan ada banyak virus itu. Terus virus yang nomor berapa itu yang paling sering mengakibatkan dari kanker cervix itu sendiri? Baik, saya jawab. Baik, moderator terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu pemeriksaan penunjang mana yang bagus ya Bu ya? Oke. Nah, kalau menurut saya pemeriksaan semuanya bagus, cuman yang lebih efektif, murah dan dilakukan dengan cara yang cepat dan tidak sakit, misalnya itu pemeriksaan dengan pap smear yang nomor 2 tadi. Yang ini Bu, pemeriksaan tes pap smear. Kenapa saya bilang bagus dan efektif Bu? Soalnya hasilnya itu akurat Bu, dimana sampelnya itu diambil langsung dari sel-sel yang berada di dinding rahim, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah laboratorium. Jadi sudah pasti hasilnya itu akurat dan bagus Bu, kalau menurut saya. Bagaimana Bu, bisa diterima? Oke, langsung saya menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Nanik ya. Virus yang paling berbahaya. Jadi di sini itu virus dari kanker cervix itu sendiri ada 130 tipe kanker virus, di mana 4 diantaranya itu yang paling sering menginfeksi manusia, yaitu virus dengan tipe 6, 11, 16 dan juga 18.
Terus untuk di Indonesia sendiri yang paling sering menginfeksi yaitu virus dengan tipe 6 dan juga 18, karena kedua jenis virus ini selain mengakibatkan kanker cervix juga menimbulkan kanker-kanker yang lain. Jadi dianjurkan untuk bagi pasien yang memang sudah ada riwayat kanker cervix untuk dilakukan pemeriksaan supaya lebih jelas diketahui. Jadi seperti itu, Mbak. Bisa diterima? Iya. Baik, saya kira saya sudah menjawab pertanyaan dari kedua penanya. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator? Halo? Baik, apakah sudah jelas yang sudah dijelaskan sama Mbak Ina, Bu? Ditanya apa sudah jelas, paham? Sudah, Baik, terima kasih banyak, Bu, atas pertanyaannya. Sebelumnya, sebelum saya tutup, saya akan membaca kesimpulan dari penyuluhan tadi. Yang pertama, kanker serviks. Kanker serviks itu adalah tumor bagian paling bawah, yaitu pada uterus atau pada bagian paling bawah rahim yang dapat dicegah dengan pemadaian PAP atau smear dan vaksin HPV. Untuk gejalanya itu membutuhkan diagnosa mungkin tidak ada gejala dalam untuk Halo? lanjut, Mbak. Untuk jenis kanker serviks sendiri itu ada beberapa, yaitu karsinoma sel suma atau KSS, terus adenokarsinoma. Untuk stadiumnya sendiri itu ada beberapa stadium 1 sampai stadium 4, yaitu stadium terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Halo? Terima kasih atas terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh.